Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat speakers dan juga rekan-rekan kita dimanapun berada. Kali ini bersama saya Ferdiano Putranda. Saya ingin menyampaikan atau sharing terkait materi keindonesiaan dan juga peran ulama dalam kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman, sebelum teman-teman melihat video saya ini, silakan untuk like, share, dan juga subscribe agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat dari video saya ini. Oke, video ini saya buat untuk memenuhi atau memberikan terkait edukasi ketika teman-teman yang pernah ikut Makesta ataupun belum ikut Makesta, untuk silakan melihat video saya ini. Kita sharing ya terkait masalah materi keindonesiaan dan juga peran ulama dalam kemerdekaan, ya kan teman-teman. Oke, materi ini memang saya ambil dari silabus materi Makesta, yakni masa kesetiaan anggota, di mana itu adalah pelatihan pertama untuk teman-teman dari IPNU atau rekan-rekan kita dari IPNU PPNU, yakni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Oke, ngomongin soal keindonesiaan dan juga peran ulama dalam mencapai dan juga memperjuangkan kemerdekaan, kan? Kita bahas mulai sebelum Indonesia merdeka, teman-teman. Dalam sejarah singkatnya sendiri, perkembangan Indonesia tentunya kita tahu ya kan, bahwasanya Indonesia telah dijajah Belanda selama 350 tahun dan juga Jepang sekitar 3,5 tahun, ya kan, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin sebelum merdeka, nama Indonesia ini sudah sering berubah-ubah, mulai dari Hindia Belanda, Nusantara, Indochina, hingga Indonesia. Bahkan penemu bahasa Indonesia sendiri ini adalah orang luar, teman-teman, bukan orang Indonesia, yang bernama James Richardson Logan, yakni seorang Edinburgh yang pada tahun 1847 di Singapura. Dan untuk pertama kali Indonesia terbit di majalah ilmiah tahunan, yakni Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, atau teman-teman atau disingkat JAIE. Selanjutnya dipopulerkan oleh guru besar etnog di Universitas Berlin, Adolf Bastian, pada tahun 1884. Kala itu terdengar oleh pemuda-pemudi pribumi yang dibuang ke Belanda, ya kan. Kemudian beliau, yakni salah satu tokoh pendidikan, yakni Ki Hajar Dewantara. Sejak itu nama Indonesia digunakan oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan, hingga sampai pada puncaknya semangat diikrarkan dan juga dinobatkan. Masyarakat Indonesia menobatkan negara tercinta ini sebagai negara Indonesia, resmi menjadi tanah air kita, dan dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, ini merupakan salah satu pemantik sejarah perkembangan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, teman-teman. Oke, selanjutnya, sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945, teman-teman, yakni dilatar belakangi adanya isu atau berita dari Jepang bahwasanya Jepang telah mengalami kekalahan dari sekutu, yakni pada tanggal sekitar 16 Februari dan juga 19 Februari di kota Hiroshima, ya kan? Itu salah satu kabar baik untuk Indonesia, teman-teman, yang dimana sebelumnya Jepang pada tahun 1944 telah mengumumkan bahwa Hindia Timur, ya Indonesia, diperbolehkan merdeka di kemudian hari. Nah, hal ini tentunya direspon baik oleh teman-teman, oleh masyarakat Indonesia, yakni golongan muda. Kalau teman-teman dulu yang ingat waktu SD, SMP, ya kan, ada golongan muda dan juga golongan tua, ya kan, membentuk BPUPKI, yakni Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan juga PPKI. Jadi BPUPKI ini dibentuk karena dasar bantuan Jepang
Namun setelah melalui beberapa tahap, beberapa tokoh mengusulkan BPUPKI diganti menjadi PPKI, teman-teman. Karena takutnya BPUPKI kan masih bercampur atau masih orang-orangnya itu orang-orang Jepang, sehingga PPKI itu muncul terbentuk. Kemudian tujuan dari pembentukan dua badan tersebut tentunya untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang melawan sekutu, kan. Kemudian peristiwa tersebut membuat sekitar 14.000 penduduk Jepang menjadi korban dan akhirnya mereka mengaku kalah dari sekutu, kan. Jadi ini adalah awal salah satu awal Indonesia mencapai kemerdekaannya, teman-teman. Setelah mendengar kabar bahwasanya Jepang kalah dari sekutu, ini ada desakan dari golongan muda dan juga golongan tua, yang mana golongan muda mendesak agar segera untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun dari golongan tua, salah satunya tokoh hebat yakni Ahmad Subarjo, ya kan, itu untuk menahan dulu atau mempertimbangkan dulu terkait proklamasi ini, karena harus dipertimbangkan dengan matang, ya kan. Nah, seperti yang ada di teks ini, di mana golongan tua merupakan para anggota PPKI seperti Soekarno dan Muhammad Hatta, sementara golongan muda diwakili para anggota PETA dan para mahasiswa. Perekrutan ini terjadi karena golongan muda menganggap bahwa golongan tua terlalu konservatif, sebab mereka menghendaki pembacaan proklamasi harus melalui PPKI dan sesuai dengan prosedur yang telah dijanjikan oleh Jepang, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945. Di sisi lain, golongan muda menolak jika proklamasi harus dilaksanakan melalui PPKI. Pasalnya, golongan muda menganggap bahwa PPKI merupakan bentukan Jepang dan mereka menginginkan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Sultan Syahrir yang termasuk dalam golongan muda merupakan tokoh pertama yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi, sehingga pada akhirnya golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, yang salah satu daerah di Kabupaten Karawang. Nah, seperti itu ceritanya. Oke, setelah akhirnya ada penculikan dengan antara Soekarno dan juga Muhammad Hatta, akhirnya dijemput kembali oleh golongan tua, ya kan, dan ke rumah Laksamana Maeda, ya kan. Di situ teman-teman yang sudah tahu mungkin cerita ini dari mungkin SMP, SD atau SMA-nya, ya kan, membentuk naskah atau teks proklamasi, ya kan. Dan kemudian itu juga Ibu Fatmawati atau istri dari Soekarno, ya kan, mencari buat bendera Indonesia, bendera apa yang pakai cocok. Akhirnya beliau itu kalau nggak salah, ya kan, ceritanya itu mengambil spray rumahnya, ya kan, dan juga mencari kain warna merah, ya kan. Jadi warna putih itu kain spraynya itu kan, yang buat tidur itu disobek, yang disobek ya dengan dijahit, kan. Terus mencari kain merah, ya gimana ya, karena udah jam segini nih, mau persiapan besoknya mau teks proklamasi, teman-teman. Akhirnya nggak pikir panjang, ada orang tukang soto, teman-teman. Di situ tukang soto, dia itu ada kain merah, langsunglah dibeli. Pak, ini saya beli ya kainnya. Malam itu juga dijahit dengan merah putih gitu, akhirnya. Nah, jadi itu sedikit cerita sejarah bendera Indonesia pertama kali dibuat, teman-teman. Ya, setelah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok membuat jalan pikiran Soekarno-Hatta berubah pikiran dan pada akhirnya menyetujui agar proklamasi kemerdekaan harus segera dibacakan. Setelah kembali ke Jakarta, mereka menuju kediaman Laksamana Maeda untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo didapatkan merumuskan teks proklamasi yang langsung ditulis tangan oleh Soekarno. Nah, jadi ceritanya seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian setelah dirumuskan, akhirnya besoknya pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10, ya kan, pembacaan proklamasi dilakukan. Saat itu pembacaan proklamasi ternyata diikrarkan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur,
nomor 56 Jakarta. Dan pada saat itu halaman rumah Soekarno telah dipadati teman-teman oleh massa menjelang detik-detik proklamasi. Setelah persiapan lengkap, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno yang menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditemui seperti yakni pembuatan naskah UUD 1945 dan juga memperjuangkan hak-hak terutama di wilayah-wilayah yang masih dijajaki oleh sekutu, teman-teman. Nah, jadi kita teman-teman selaku generasi muda, terutama rekan-rekan kita dimanapun rekan-rekan kita berada dan juga teman-teman dari Sobat Speakers, harus tetap bersyukur karena kita telah merdeka dari segala jajahan yang menjajah negara kita. Oke, ini sedikit cerita ya awal setelah kemerdekaan. Nah, jadi setelah kemerdekaan itu nggak langsung enak merdeka, itu enggak. Banyak yang perlu harus dievaluasi, banyak yang harus ditambal, banyak yang harus ditambahi lagi dan juga dibenahi lagi kan teman-teman. Ketika awal kemerdekaan Indonesia membuka pintu gerbang hidup masyarakat yang sejahtera, itu terkadang tidak dan juga secara realita tidak semanis yang dibayangkan. Pasca kemerdekaan Indonesia mengalami beberapa perubahan. Di awal rezim Orde Lama yang dipimpin oleh proklamator yakni Insinyur Soekarno, pada masa ini sistem pemerintahan mengalami beberapa peralihan, yakni diantaranya sistem presidensial, parlementer, demokrasi liberal sampai demokrasi terpimpin. Dilanjutkan dengan era Orde Baru yang diakibatkan konflik yang mengharuskan Presiden Soekarno menandatangani pemindahan kekuasaan kepada Soeharto yang kita kenal sebagai Super Semar, yakni surat pengalian 11 Maret pada tahun 1966. Orde Baru berlangsung sekitar 1966 hingga 1998. Orde Baru adalah sistem pemerintahan otoriter yang mana para menteri tidak diizinkan untuk membuat kebijakan sendiri. Mereka juga mengimplementasikan kebijakan presiden. Selanjutnya periode menjadi era reformasi dengan merujuk kepada demokrasi yang berarti desentralisasi daerah dan pembatasan kekuatan presiden. Akan tetapi dampak dari munculnya ketidaknyamanan atau ketidaksinambungan antara pemerintah dan juga masyarakat, timbul korupsi, kapitalis, feodalisme dan juga kemiskinan. Sungguh ironi memang jika demokrasi tidak menjadi solusi akan kedaulatan kesejahteraan Indonesia. Ya, ini adalah peran ulama dalam kemerdekaan Indonesia ya, sesuai dengan judulnya ya kan, keindonesiaan dan juga peran ulama dalam kemerdekaan Indonesia ya kan. Dalam sejarah IPPNU sendiri teman-teman, mungkin rekan-rekan kita yang belum tahu, ini saya pernah sharing di salah satu alumni dan juga senior. Beliau berpesan kepada saya, "Mas, tolong jaga alma mater yang sampean yang Mas pakai ini, karena pada tahun 1965 pada zaman PKI, jas ini berdarah-darah Mas untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Indonesia." Nah, dari hal ini adalah salah satu contoh kecil bagaimana Nahdlatul Ulama dan juga ulama, contohnya Kiai Haji Thaleh Mansur, Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, itu merupakan salah satu pejuang dalam memerdekakan Indonesia. Cerita juga lain, Mbah Hasyim Asy'ari juga pernah ikut terlibat dalam sesi konsolidasi terkait kemerdekaan Indonesia, teman-teman. Nanti teman-teman bisa melihat biografi beliau terkait peran beliau dalam melakukan mediasi dengan tentara-tentara Jepang kan. Beliau tidak takut tertembak, beliau tidak takut untuk dibunuh kan. Beliau mati-matian untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Indonesia ya teman-teman. Jadi peran ulama dan juga Indonesia ini tentunya sangat vital dan juga jangan pernah dilupakan. Jangan lupa untuk teman-teman memberikan Al-Fatihah kepada muasis dan juga pendiri IPNU, IPPNU dan juga tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang sudah lama mendahului kita. Oke, ngomongin soal peran ulama juga, ini ada fatwa resolusi jihad
yakni ketika Presiden Soekarno bertanya kepada Kiai Hasyim Asy'ari, yakni pendiri Nahdlatul Ulama, mengenai hukum membela tanah air, yakni dari ancaman penjajah. Di saat itu Kiai Hasyim Asy'ari tidak langsung menjawab, melainkan meminta pendapat kepada para kiai dulu seperti itu. Apakah kita melakukan pergerakan ataupun melakukan mediasi dulu. Bertepatan pada tanggal 21 hingga 22 Oktober 1945, Kiai Hasyim Asy'ari mengundang wakil-wakil dari cabang NU di seluruh Jawa dan juga Madura yang disentralkan di Surabaya. Dalam pertemuan tersebut diputuskan bahwa melawan penjajah sebagai perang suci alias jihad, ataupun saat ini populer dengan resolusi jihad. Yang mana latar belakangnya sendiri teman-teman, adanya resolusi jihad yakni pasukan Inggris dan juga arek-arek Surabaya pada saat itu mencapai puncaknya pada tanggal 10 November 1945. Dalam peperangan tersebut Bung Tomo menyampaikan pidatonya yang melegenda. Dan sebelum melontarkan pidato tersebut, Bung Tomo terlebih dahulu sowan, istilahnya meminta doa kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau juga meminta izin untuk membacakan isi pidatonya yang merupakan resolusi jihad yang sebelumnya telah disepakati oleh ulama NU. Setelah dikumandangkannya resolusi jihad pada tanggal 10 November 1945, ribuan kiai dan juga santri datang ke Surabaya untuk memperjuangkan melawan tentara-tentara Inggris yang mempunyai senjata canggih seperti tank, kemudian jet tempur, yang membuat langit Surabaya pada saat itu dihujani rudal. Namun para kiai dan juga para santri hanya bersenjata bambu runcing, teman-teman. Mereka juga tidak takut melawan sekutu. Bisa dibayangkan ya teman-teman, bagaimana ya melawan tentara Inggris yang senjatanya lengkap dari rudal dan juga senjata tempur, tank ya, itu lengkap. Sedangkan kita para kiai dan juga para ulama hanya bermodalkan dengan bambu runcing. Pertempuran tersebut berlangsung selama 3 hari ya teman-teman. Dan alhamdulillah dimenangkan oleh para pejuang kita. Namun sayang teman-teman, tentunya perang ini menimbulkan korban. Salah satunya dari pihak kita, bahkan jutaan ya teman-teman, dalam pertempuran 10 November tersebut. Oke teman-teman, sekian materi saya terkait keindonesiaan dan juga peran ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa teman-teman yang menonton video saya ini ataupun rekan-rekan kita dimanapun berada untuk like dan juga share dan subscribe sehingga saya bisa terus semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk yang lain. Oke teman-teman, sekian dari saya dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.